Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kiranya kasih karunia Tuhan dan kebaikannya yang menolong dan memimpin kita pada hari ini. Ini adalah minggu kedua, saya mengajak kita semua untuk beribadah bersama dan selamat beribadah. Segenap hati, dengan segenap jiwa,
Ya, salam Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Kembali saya akan sharing beberapa firman Tuhan. Saya percaya ini semua akan berguna bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk saat ini kami boleh menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati kemurahan-Mu, bahkan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera bersama Engkau Tuhan. Ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan yang nyata di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau share firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Bahkan Engkau sudah melawat kami dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah firman Tuhan yang ditulis di Roma. Ini ditujukan sebenarnya ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana Paulus menjelaskan tentang ibadah yang sesungguhnya, yaitu ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, saya tentunya tidak akan mengajar, menggurui, bahkan merasa lebih pintar dari saudara, namun saya akan mencoba apa yang saya dapat ketika saya merenungkan firman Tuhan di ayat ini. Sekali lagi saya akan bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, saya percaya waktu itu Paulus dengan karena sifatnya nasihat, tentunya tidak ada ketegangan ya. Jadi dengan jemaatnya itu, kalau untuk saat ini mungkin saudara-saudaraku jemaat di JKI BPCC, jemaatku di JKI Bali Praise Community Church, aku menasihatkan kamu, ini loh ibadah ibadah yang sejati itu gitu. Jadi bahasa lugasnya seperti itu. Tapi Paulus waktu itu mungkin secara resmi jadi dia menulisnya dengan kata-kata yang rapi, sopan gitu ya. Sekali lagi bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu menasihati seluruh jemaat yang ada di Roma supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ibadah yang sejati itu yang diceritakan Paulus, yang disampaikan Paulus itu tidak diajarkan secara detail gitu ya. Jadi Paulus hanya secara umum. Jadi ibadah yang sejati itu di situ menyangkut tentang kekudusan tentunya ya. Di situ soalnya ada hal-hal yang kudus ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang hidup kita di dalam segala komunitas yang ada di dalam kita ini kan misalnya tentang ibadah itu terkadang begini ya,
Kalau di dalam sebuah persekutuan ya dikatakan juga ibadah ya. Terus kita lagi hari Minggu misalnya, kita mendengarkan khotbah ya, kita mendengarkan puji-pujian, itu juga dikatakan wah sedang ibadah. Nah, terus kita mungkin di dalam malam penghiburan ya, mungkin ada saudara keluarga kita yang sedang mungkin meninggal ya, terus itu ada namanya ibadah penghiburan. Apakah itu juga disebut ibadah yang sejati? Maksud saya seperti itu ya. Ya, itu secara umum juga orang mengatakan bahwa itu juga ibadah ya. Saya juga tidak berani menyalahkan itu bukan suatu ibadah. Sebab itu juga menyembah Tuhan, di situ ada memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, ada di situ gitu. Nah, mungkin ibadah yang sejati ya, ini kita share saja gitu. Nah, ibadah sejati sebenarnya banyak hal ya. Mungkin ibadah yang berkelompok ya, itu ya mungkin seperti kalau kita sedang ke gereja, kita sedang di persekutuan, tapi akan saya maunya mempersempit ya, ibadah yang sifatnya pribadi ya. Karena mempersembahkan tubuh yang hidup ya, itu adalah sebuah pribadi. Jadi hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya memang untuk mencapai ke sana ya, untuk mencapai sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, itu kekudusan adalah mutlak bagi seorang yang mau berhubungan dengan Tuhan. Kenapa begitu? Nah, banyak sebenarnya firman Tuhan yang menjelaskan ya, atau menyinggung bahwa salah satu orang yang mampu bisa melihat Tuhan dalam arti tanda kutip ya, bukan melihat secara fisik, itu adalah kekudusan di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana kalau hidup sembarangan mau komunikasi dengan Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang maha kudus ya. Kuduslah Tuhan, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Nah, dengan ayat ini menegaskan bahwa betapa penting untuk hidup itu menjadi kudus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya, apa sesungguhnya sebenarnya ibadah yang sejati. Sebenarnya itu hal-hal yang sangat sederhana ya, yang kita lihat di dalam keseharian kita. Mungkin saudara kalau di Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh ibadah ya. Kalau saya lihat misalnya kan ada cerita tentang janda yang miskin yang memberikan 2 peser ya di kotak persembahan. Waktu itu Tuhan Yesus ada di situ. Nah, Tuhan Yesus berbicara begini saudara, dia suruh sama murid-muridnya, lihatlah itu janda itu memberikan dengan kekurangannya. Saya percaya bahwa seorang janda memberikan uang ya 2 peser itu dikatakan dengan kekurangannya, itu mungkin uang yang paling terakhir yang ada di dalam janda tersebut. Kenapa sampai berani mengatakan memberikan seperti itu? Ya karena itu keluar dari hati mereka, hati si janda itu. Jadi segala sesuatu ya kalau udah digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan sesuatu, entah itu sebagai persembahan ya, kalau lahirnya dari dalam dan itu direspon, itu adalah bagi saya itu adalah suatu bagian dari ibadah juga, ibadah yang sejati justru. Karena apa? Karena dia niatnya itu adalah segala sesuatu diberikan hanya untuk Tuhan. Jadi nggak perlu lagi di bahasa kasarnya untuk pamer-pamer gitu. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga memberikan contoh yang sebaliknya. Si orang kaya memberikan dengan kelebihannya. Betul nggak? Kalau memberikan dengan kelebihannya nggak ada tantangan lagi. Tetapi kalau benar-benar yang ada pada diri kita itu benar-benar sudah nggak ada lagi. Nah, harapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, demikian juga saya percaya niat dari janda
miskin tadi itu memberikan oleh karena kekurangannya, ya, bukan karena kelebihannya, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Nah, itu jarang sekali terjadi di dalam kehidupan ini kalau benar-benar tidak digerakkan oleh Tuhan dari hati yang paling dalam. Nah, itu salah satu bagian dari ibadah juga, ya, memberikan sesuatu yang baik, ya. Kalau di dalam pribadi, bukan suatu komunitas, ibadah itu mungkin saya terjemahkan bahwa memberikan sesuatu atau mengorbankan sesuatu tentunya untuk hal-hal yang baik, dan semua itu ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu ibadah, saudara. Nah, kalau saya dan saudara memberikan sesuatu masih pengen dilihat orang atau bahkan pengen, apalagi sampai pengen dipuji, itu jauh dari kata ibadah, saudara. Jadi ibadah itu bagaimana benar-benar itu lahir dari hati kita yang paling dalam. Mungkin contoh lagi yang di Alkitab tentang orang Samaria, saudara, ya. Nah, orang Samaria itu ada di Lukas, kalau saya Lukas 10. Itu bercerita tentang suatu saat, ya, ada imam, ya, dari Yerusalem turun ke Jericho. Nah, di situ ada, ya, orang yang habis dirampok, ya, sama penyamun, bahkan di situ dikatakan setengah mati, ya, ditinggal begitu saja. Nah, si imam ini datang ngelihat enggak ada respon sama sekali. Kemudian yang kedua, datang orang Lewi juga demikian. Tetapi ada satu hal, orang Samaria. Nah, di situ dia ngelihat apa, saudara, tindakannya. Responnya itu langsung memberikan pertolongan. Itu digerakkan dari mana? Dari dalam, saudara. Nah, segala sesuatu digerakkan dari hati untuk kebaikan, hal-hal yang baik. Itu adalah bagian juga ibadah yang sejati. Dia nggak perlu pamer, nggak perlu pamrih apa-apa. Dia niatnya mau menolong, ya udah ditolong. Bahkan diobati, ya. Nah, ini luar biasa. Bahkan mungkin sampai meng-cancel dia, mungkin si orang Samaria ini mungkin punya kesibukan yang lain, tetapi waktu itu dia fokus saja mau menolong. Nah, segala sesuatu kalau keluar dari hati itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalau kalian masih sebagai anak-anak, masih bersama orang tua. Nah, kalian membantu orang tua, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan niat yang baik tentunya, ya, tanpa pamrih, tanpa apa. Itu adalah bagian juga dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar seperti saya mesti di mimbar harus membagikan sebuah firman Tuhan. Enggak, saudara. Jadi ibadah itu dari hal-hal yang sederhana, ya. Kita jujur dengan diri kita, ya. Kita sanggup melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu salah satu bagian dari ibadah yang sejati. Mungkin banyak, ya, contoh-contoh untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin di kantor, ya, di sekolah, di mana aja. Di mana aja kalian berada, ya, melakukan segala sesuatu untuk menghasilkan hal-hal yang baik dengan niat bahwa ini adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya, itu adalah sebuah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya suatu hal yang sempit, misalnya di lingkungan gereja atau di lingkungan sebuah persekutuan, ya, bukan itu, saudara. Jadi sangat luas sekali, ya, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati nggak perlu dipertontonkan atau diperlihatkan kepada siapapun, biar Tuhan aja yang tahu. Bahkan untuk memberi aja ada di kitab suci kita, kalau kamu memberi melalui tangan kananmu, tangan kiri nggak boleh ngelihat. Itu sesuatu yang yang luar biasa, ya, sebuah peribahasa yang benar-benar kalau kita renungkan, wah, benar luar biasa, ya. Kalau segala sesuatu untuk mendapatkan hal-hal yang baik, yang melihat hanya Tuhan saja, bahkan itu punya niat, punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu luar biasa.
Nah, kemudian di dalam pelayanan juga begitu. Di dalam pelayanan kan biasa kita kadang merasa nggak dihargai, merasa dicuekin, itu hal-hal biasa. Kalau ngelihat seperti itu, terus kita baper, terus kita bahkan sampai kita ini meninggalkan pelayanan, itu saya kira belum dewasa ya. Jadi mari kita belajar terus ya, bagaimana kita ini menjadi sempurna akhirnya ya di mata Tuhan ya, bukan sempurna di mata manusia. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sebab Bapamu di surga juga sempurna. Sempurna itu bukan perfect yang benar-benar sempurna seperti Tuhan gitu. Maksudnya sempurna kalau di kitab suci, sempurna itu menjadi sebuah dewasa. Kalau kalau tumbuh-tumbuhan ya dia tumbuh secara maksimal ya. Nah, itu sempurna. Sempurna itu maksimal, segala sesuatu yang dikerjakan itu benar-benar dewasa ya. Kalau sebuah tanaman sekali lagi itu tumbuh dengan maksimal ya, pertumbuhannya itu maksimal. Nah, itu ya sebagian dari, sekali lagi, untuk belajar ibadah sejati itu seperti apa sih gitu. Nah, ibadah sejati ya mari kita belajar dari hal-hal yang sederhana. Mungkin kalau dari rumah, dimulai dari rumah ya. Niatnya apa ya? Niatnya apa? Jadi setiap pagi ya kita itu mestinya berdoa kepada Tuhan ya. Pertama kali ya kita mengucap syukur ya, itu adalah suatu hal yang seharusnya ya kita ucapkan. Sebab apa yang kita lewati hari-hari ini itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sebab kita orang percaya ya, orang percaya itu kita yakin bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Itu janjinya Dia, janji Tuhan. Nah, kalau hidup kita disertai terus sama Tuhan, tentunya kan kita ini kalau bicara, kalau mencerminkan apa? Mencerminkan anak-anak Allah. Mencerminkan apa? Mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Bukan ngomong sembarangan ya. Kelakuan-kelakuan seperti orang-orang dunia, tidak seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa untuk kita bisa sampai kepada hal-hal tersebut, yaitu kita mau belajar tentang ibadah yang sejati, itu memang dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana ya. Jadi niat yang baik ya, yang jujur ya pada diri sendiri, pada orang lain juga ya, untuk melakukan hal-hal yang baik, dan itu tidak perlu lagi untuk dipuji orang ya. Niat baik itu yang tahu adalah Tuhan saja. Jadi nggak perlu kita, kalau di dalam pelayan nggak perlu juga kita dapat pujian dari siapapun. Apa yang kita kerjakan memang benar-benar untuk Tuhan. Ya terkadang menyakitkan saudara, tapi ya itulah namanya juga kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, nanti saudara kalau sudah terbiasa seperti itu, jadi nyaman, jadi kemana-mana kita ini enjoy saja, ada sukacita ya. Nah, sukacita adalah juga bagian dari ibadah saudara. Orang yang percaya Tuhan di dalam segala sesuatunya itu ternyata semua adalah ibadah. Nah, ibadah yang sejati itu yang seperti apa sebenarnya? Ya tadi itu saudara ya, ibadah sejati adalah bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik, tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang Tuhan aja dah yang tahu, yang lain tuh nggak usah direken lah begitu kira-kira. Nah, sebenarnya banyak juga ya contoh-contoh yang ada di Alkitab ya. Sebenarnya itu juga dimulai dari sebuah ketegasan ya. Terkadang kita ini kalau sudah dibawa ke sebuah persoalan itu terkadang kita jadi goyah gitu. Misalnya ketika saudara lagi mengalami hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak baik ya. Misalnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik itu salah satu misalnya sakit ya kan. Sakit, terus apalagi mungkin dirugikan orang, terus apalagi mungkin ditipu orang, dikecewakan, dikhianati ya, akhirnya kita ini
kecewa, segala macam. Nah, kalau sudah kondisi hati seperti itu, nah kita mau beribadah gimana, saudara? Kan kita terkadang, waduh, kok semua misalnya lagi kondisi drop, ya saya pernah suatu saat juga alami sakit gitu. Apa kalau sedang sakit itu kita tidak mampu untuk beribadah, untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup? Ya bisa, saudara. Ya sakit itu diizinkan Tuhan, itu tentunya ada sesuatu hal yang pelajaran bagi saya waktu itu sakit ya. Ternyata ketika sakit itu banyak sekali, akhirnya banyak waktu yang justru saya maksimalkan untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Ya tentunya banyak hal-hal yang membuat saya yang dulu nggak ngerti jadi mengerti. Oh begini. Contoh misalnya ya, kenapa Tuhan izinkan sampai badan ini sakit, tubuh ini sakit ya. Ternyata kalau kita ini sehat terus, gimana bisa menikmati syukur yang benar ketika kita ini tidak pernah sakit. Tapi kalau nggak pernah ngalamin sakit, coba bayangin saudara, kalau orang sakit itu apa? Lidah ngerasain apa-apa aja pahit sekali. Ya pahit, nggak enak lah. Kadang-kadang mau masuk makanan sedikit aja muntah. Tapi ketika sudah sehat saudara, makan apa aja enak ya. Nah kalau ini kita renungkan hal sederhana ini, betapa kita ini bersyukur luar biasa kalau kita ini diberi sebuah kesehatan. Nah, saya kembali ke bagaimana ketika kita ini sedang terpuruk ya. Terus kita ini gimana mau beribadah kepada Tuhan? Beribadah kepada Tuhan kan mau menyenangkan hati Tuhan. Terkadang posisi sudah nggak enak ya. Gimana mau ibadah? Sebenarnya mudah saja, saudara. Saudara, kita mengingat-ingat betapa banyak kasih Tuhan. Kan bahkan ada lagunya, ingat kasihnya, ya kan? Nah, saudara, kalau saudara ingat betapa kasih Tuhan ya ada di dalam kita, diberikan kepada kita itu benar loh. Yang sepertinya lu sakit apa segala yang tubuh lemah, mungkin ketika kita dikecewakan, kita ingat kasih Tuhan itu yang seperti itu tuh bisa benar-benar lewat, saudara. Artinya apa? Artinya bahwa kita ini bisa kayak kembali lagi ke damai sejahtera yang sukacita yang sempat hilang itu kayak dikembalikan lagi ketika kita mengingat kasih Tuhan. Nah, dengan demikian itu adalah sebagai jalan untuk bagaimana kita ini tetap secara konsisten melakukan ibadah yang sejati ya. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang benar-benar Tuhan itu bisa mempromosikan kita seperti tadi ya, seperti di cerita tentang janda yang miskin memberikan 2 peser itu kan Yesus sendiri loh yang ngomong itu ya. Yesus sendiri yang kayak promosi gitu loh. Nah kita ya di dalam menjalani hidup ini itu kan nggak ngerti Tuhan itu mempromosikan itu ke kita tuh nggak ngerti, taunya kan dengar dari orang lain, kira-kira kan seperti itu. Jadi biar aja orang lain yang melihat kita ya, wah benar-benar seperti sesuatu yang bisa menjadi berkat ya, sebuah hal-hal yang bisa menerangi ya, itu bisa biar orang yang bercerita, mungkin dia digerakkan oleh Tuhan, nah untuk menceritakan hal-hal yang baik tentang kita. Nah bukan kita yang bercerita bahwa diri kita baik dan benar, biar Tuhan aja. Nah itu sebenarnya hasil dari kalau kita ini benar-benar melakukan sebuah ibadah ya, sebuah hal-hal yang baik dengan tujuan untuk menyenangkan Tuhan, itu luar biasa nantinya, saudara ya. Nah kembali lagi ke ayat di ini ya, saudara ya. Untuk mempertegas itu, terkadang kita ini untuk melakukan hal-hal yang seperti itu perlu ketegasan. Seperti di Matius 5 ayat 37 ya. Katakan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Ya jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Maksudnya apa, saudara? Mungkin begini, saudara, ketika kita mau konsisten di dalam melakukan hal-hal yang baik,
kita mau konsisten ya untuk beribadah yang benar, ibadah yang sejati, itu terkadang iblis itu nggak bisa diam sepertinya ya, ada aja gitu. Jadi kayak seperti otomatis gitu, mulut kita itu terkadang bicara hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu, yang ujung-ujungnya adalah sebuah kayak supaya dipuji orang begitu loh. Nah yang kalau udah rasa-rasa seperti gitu, nah kita harus tegas gitu, wah ini dari si jahat ini gitu. Nah kita katakan aja, katakan ya sesuai dengan apa yang hati kita gitu, kita tolak, kita apalah gitu, wah ini si jahat ini, nggak perlu lagi direspon. Nah seperti itu kira-kira seperti. Sebab ini juga penting gitu ya, ketegasan, tidak kompromi terhadap dosa, karena kita menjaga sebuah kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah hal yang seperti ini juga harus kita jaga gitu. Sebab di Amsal juga mengatakan bahwa hati itu juga perlu dijaga. Artinya begini saudara, kalau di Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Nah memang hidup kita itu terpancar melalui hati kita ya. Kalau hati kita ini melakukan segala sesuatu supaya dipuji orang, supaya dilihat orang, ya kita sepertinya sudah tidak bisa menjaga hati kita. Padahal maunya Tuhan itu hati kita ya, hati kita terjaga ya, terutama dari kekudusan ya, hal-hal yang najis itu harusnya tidak ada di dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita sadar, ya kita bertobat ya, kita kembali ke rel yang benar, bahwa kita ini sebagai anak-anak terang ya, sebagai anak-anak Allah ya. Makanya kita kembali kepada tujuan awal Tuhan, bahwa kita ini sebagai anak-anak terang ya harus kita hidup dengan konsisten apa yang Tuhan kehendaki atas kita ya, yaitu tadi hidup kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa untuk mencapai sebuah kekudusan itu tanpa campur tangan daripada Tuhan kita nggak mungkin saudara. Kita tetap meminta berharap bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi bagian dari iman kita, bahwa sebenarnya juga Tuhan itu sudah memberikan kemampuan di dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sekali lagi bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang mengartikan sebuah ibadah ya, yang tentunya ibadah yang sejati ya, itu mari kita kembali kepada perkara-perkara yang sederhana tadi ya. Sebab saya percaya melalui hal-hal yang demikian Tuhan sendirilah yang akan menilai bahwa apakah kita ini sudah melakukan ibadah yang benar, ibadah yang sejati atau belum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sekali lagi sebuah ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita ya, hari-hari kita ya bersama Tuhan itu tidak lepas yang namanya adalah kasih saudara ya. Tuhan adalah kasih, di mana dasar orang percaya adalah kasih ya. Kenapa begitu? Ya, sebab hukum yang utama di dalam kitab suci adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu ya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebenarnya puncaknya di dalam kita ibadah yang sejati tadi, kita ini menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah motornya, itu adalah kasih kita kepada
Tuhan. Sehingga nanti puncaknya kita ini benar-benar mencintai Tuhan, saudara ya. Jadi hubungan yang paling utama nantinya itu adalah kita ini benar-benar mencintai Tuhan. Jadi hubungan cinta kasih kepada Tuhan. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk kekasih kita nggak mungkin dong setengah-setengah. Pasti kita segenap ya. Melakukan pekerjaan juga dengan segenap hati ya. Melakukan apa saja dengan segenap hati, dan dasarnya adalah tadi itu kasih Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Sekali lagi bahwa hukum yang utama di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan adalah mengasihi Tuhan ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu ya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu juga bagian ibadah, saudara. Kalau saudara sampai mempunyai kesadaran yang demikian, luar biasa, saudara ya. Jadi untuk melakukan firman Tuhan, saudara seperti udah menjadi hal yang biasa, sebab itu makanan kita sehari-hari, jadi firman Tuhan itu gitu. Sebab firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menjadikan kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan ini, saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu sharing saya ya mengenai bagaimana ibadah yang sejati. Ketika kita tadi dikatakan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ya. Yang hidup itu apa? Hidup itu punya respon ya, punya respon. Orang mati nggak punya respon, tapi orang hidup itu punya respon. Nah, respon itu timbulnya dari dalam yang menggerakkan kalau kita sebagai orang percaya adalah Roh Kudus. Nah, kalau itu terus ya secara kontinu ya, itu saya percaya ada dinamika di dalam kehidupan kita. Kita ini jadi orang yang dinamis, sebagai orang percaya yang dinamis, tidak pasif begitu, tapi kita ini aktif ya. Di mana Roh Kudus juga bekerja aktif di dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi ketika tadi kita mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, yaitu tadi ada respon yang cepat, yang benar tentunya ya di dalam segala hal ya. Mau keadaan tidak baik ya, keadaan lagi buruk, lagi down, kita tetap punya respon yang benar ya. Itu salah satu bagian tadi itu ya, untuk mencapai kita ini supaya benar-benar mengetahui bahwa ibadah yang sejati, yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, sekali lagi dimulai tadi dari hal-hal yang sederhana, dari kekudusan tadi ya, kekudusan. Nah, ujung-ujungnya kita ini dapat perkenanan, kita berkenan kepada Allah tentunya, itu yang terakhir ya. Baik Bapak Ibu ya, mungkin sebelum saya akhiri sekali lagi saya ingatkan, mari kita mulai ya ibadah yang sejati kita itu dimulai dari keluarga, dari rumah tentunya ya. Itu kita kerjakan apa saja yang kita kerjakan itu benar-benar dari hati, dan itu dikerjakan tulus dengan sukacita ya, dan itu berguna bagi orang lain. Itu adalah bagian tadi ya sebuah ibadah yang sejati. Demikian, Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan, kembali kami di hadapan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ini menguatkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini akan tumbuh di dalam hati kami dan akan menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan, terima kasih. Biarlah semua yang sudah kami dengar ini akan sekali lagi menjadikan hidup kami hidup yang senantiasa seturut akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Ishak Gatot Suprapto. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini mari tetap membuat kita bersemangat untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal yang kita kerjakan.
Firman Tuhan yang kita dengar ini kiranya tetap membuat kita semakin berpengharapan bahwa kita dipimpin dan dimampukan Tuhan untuk memahami hal-hal yang luar biasa lewat firman Tuhan. Papa Mama jangan lupa ya, setelah ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah Abba Kids Online. Adik-adik tetap stay tune ya, karena kakak-kakak sekolah minggu telah siap mengajar kita secara online. Teman-teman TDG jangan lupa ibadah online setiap hari Sabtu jam 7 malam dapat dilihat ibadah dan jadwalnya di media sosial TDG. Kita akan segera memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan untuk minggu ini di account yang ada di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu kedua ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku.
Mari Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada, mari kita mengucap syukur, kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan, dan kita boleh mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah, buat kesempatan kami boleh menerima berkat Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan boleh memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita mengucap syukur, kita menerima berkat yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat Tuhan dan kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara dan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga masing-masing di rumah. Tuhan memberkati.